Hai guys, welcome back to Get Inside and welcome buat teman-teman yang baru join di program ini. Kenalin, nama aku Iren, aku dari Home Menteng 2 dan hari ini aku nggak sendirian guys. Aku ditemenin sama seseorang, langsung aja kita panggil ya. Halo semuanya. Hai Ko Yoel, apa kabar? Sehat-sehat? Puji Tuhan, semuanya bisa dilewati. Gitu. Oke teman-teman, salam kenal juga ya. Nama aku Yoel dari Home GMT Gajah Mada Tower. Hari ini kita mau bahas apa sih Ko? Nah, Iren, hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yakni topik influencer. Kita udah nggak asing lagi ya dengan istilah influencer ya, ini. Benar. Biasanya memang influencer ini pasti orang yang banyak mempengaruhi orang lain atau dia banyak pengikutnya nih. Contohnya kalau misalkan cewek-cewek tuh lebih kayak beauty vlogger nggak sih? Kayak skincare, kayak make up itu kan jadi kayak orang-orang yang influencer itu dia kayak ngasih masukan-masukan, jadinya kita keikut, contohnya aku. Nah, kalau cowok-cowok sendiri apa tuh kok? Kalau cowok-cowok sendiri paling game ya? Game, biasa. Kalau cowok ya pasti game, ya pasti ada gamers yang kita ikutin. Lalu juga gaya hidup juga kita ikutin juga tuh biasanya cowok-cowok sama ya, makan makanan, terus dunia traveling. Iya benar. Nah, Iren, hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial nih. Wow, kita akan panggilkan dulu satu-satu ya. Kita akan panggilkan satu-satu dari mereka narasumber hari ini. Oke, kita langsung panggil aja. Kita kedatangan Rona. Selamat nih Rona. Halo. Hai Nal. Halo. Halo Rona. Apa kabar bro? Sehat, puji Tuhan ya. Masih dalam keadaan yang baik-baik aja walaupun di tengah pandemi kayak gini. Kita nggak bisa kemana-mana juga, tapi ya tetap enjoy aja lah di rumah ya. Iya. Ya sehat. Penting di rumah aja ya guys. Yang penting di rumah aja. Iya benar. Nah, habis itu aku juga mau panggil satu lagi ya. Kan kita ada 2 bintang tamu nih. Bintang tamu, Ciela. Aku langsung panggil aja ya bintang tamu selanjutnya, Ciao. Mana nih Ciao? Hai Ciao. Apa kabar? Baik. Thank you for asking. Keadaannya? Sehat? Harus sehat. Lagi sibuk apa hari ini? Hari ini lagi WFH aja sih ya. WFH aja. Oke. Nah, aku langsung aja ya daripada kita lama-lama. Aku langsung mau nanya nih buat Ronald sama Ciao. Kan kita tuh kali ini lagi ngomongin tentang influencer. Menurut Ciao sama Ronald sendiri, influencer itu apa sih? Ronald dulu apa aku dulu nih? Boleh Ronald dulu deh. Aku dulu ya. Oke, kalau influencer menurut aku orang yang mempengaruhi orang lain itu arti yang paling basicnya ya. Cuma balik lagi di setiap kita juga bisa mempengaruhi orang lain gitu. Kita semua juga hitungannya bisa jadi seorang influencer gitu. Tapi mungkin bedanya di sini adalah orang yang punya pengikut banyak ya, dan dia bisa mempengaruhi orang dengan jumlah yang nggak sedikit gitu. Dari followersnya, dari berbagai daerah, dari berbagai kota juga mungkin followers mereka. Jadi ya memang tugasnya influencer ya untuk memberikan informasi ya untuk para followersnya sih. Kalau menurut aku kayak gitu ya influencer. Kalau Ciao? Kalau dari Mbah Google ya, kita cek dulu nih, cross check di Mbah Google. Jadi kalau influencer tuh menurut Mbah Google adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Nah, kapasitasnya itu apa aja sih? Bisa jadi lewat jabatannya dia, terus lewat ilmu pengetahuannya dia, atau pekerjaannya dia sebagai artis, ataupun public figure, ataupun segala macam itu. Dan relationship, jadi hubungan dari pribadi ke masih pribadi. Nah, kalau aku
ringkasin lagi, influencer itu adalah orang yang dapat mengubah cara berpikir maupun cara bertindak orang lain. Oke. Nah, sekarang aku jadi tertarik nih nanya juga nih, khususnya buat Ronald. Bro, lu kan udah lama nih di dunia per-YouTubean nih. Lu kan termasuk YouTuber terkenal nih di kalangan YouTuber. Mau nanya nih buat lu, gimana sih rasanya jadi influencer? Nah, lu tuh ketika mengawali menjadi influencer ini, kira-kira emang karena lu ikut-ikutan orang atau memang itu passion dalam hidup lu? Gimana tuh? Menjadi seorang YouTuber ya, itu pada awalnya tuh gue start 2015, tapi bukan menjadi seorang YouTuber, gue jadi seorang beatboxer pada saat itu. Gue bisa terjun ke dunia YouTube karena pada saat itu gue join dengan salah satu komunitas beatbox yang dimana ketuanya punya satu wadah ya, platformnya di YouTube. Dia punya subscriber yang cukup banyak pada saat itu, dan akhirnya gue mulailah diajak gitu lebih tepatnya. Jadi nggak ada keinginan dari gue sendiri untuk mau jadi seorang YouTuber atau jadi seseorang yang punya followers banyak gitu. Betul, followers gue juga nggak banyak amat gitu kan. Jadi pada intinya gue nggak sengaja gitu, karena diajak aja orang banyak yang tertarik sama gue, akhirnya mulailah tuh gue bikin Instagram, gue bikin YouTube juga kayak gitu. Nah, pada awalnya sih dari situ, jadi gue nggak ada keinginan untuk memulai jadi seorang influencer, karena pada tahun itu juga kan kita belum terlalu akrab ya dengan sapaan influencer, public figure dan sebagainya gitu. Jadi memang nggak ada tujuan tersendiri untuk menjadi seorang influencer atau public figure sih kayak gitu. Oke. Aku mau nanya deh buat kalian berdua, tapi buat Ronald dulu ya. Iya. Kan nggak sedikit nih ya influencer zaman sekarang itu banyak apa ya, kasarnya menjerumuskan gitu kayak menjerumuskan orang-orang ke hal-hal yang kurang baik secara nggak sadar atau nggak secara sadar atau nggak sadar gitu. Nah, itu bisa nggak sih disebut influencer? Dan kalau misalkan etika yang benar itu sebagai influencer itu seperti apa sih menurut Ronald sendiri? Oke, Ren, terima kasih pertanyaannya nih, menarik sekali nih. Iya. Kalau patokan menjadi seorang influencer yang baik, menurut aku nggak ada ya. Gitu, menurut aku nggak ada. Karena yang hanya bisa menentukan baik atau enggak kita sebagai penikmat gitu loh. Jadi kalau misalnya menurut kita dia nggak cocok ya kalian jangan follow. Kalau ini bagus buat lu dan bisa memenuhi keinginan tahuan lu tentang hal yang dia kulik gitu ya di media mereka, ya boleh silakan di follow gitu. Jadi nggak ada sebuah patokan untuk kita bisa bilang ini influencer yang baik atau buruk gitu, dan nggak ada etika khusus sih untuk menjadi seorang influencer, karena balik lagi kita semua bisa menjadi seorang influencer. Mungkin aku lebih senengnya kalau misalnya dibilangnya public figure kali ya, kalau untuk orang-orang yang punya followers banyak gitu. Kalau Ciao sendiri gimana tuh menanggapi? Bad influencer ya? Iya. Sebenarnya jawabannya Ronald udah cukup. Aku juga sama gitu jawabannya kayak Ronald. Cuma mungkin memang yang mau aku kasih tahu adalah bahwa nggak semua orang, nggak semua influencer itu pasti memberikan pengaruh yang baik. Pasti ada juga memberikan pengaruh yang buruk. Tapi kembali lagi memang kitanya, audiensnya, kita menganggap itu baik atau enggak gitu. Tapi yang aku mau kasih tahu adalah sebenarnya kita juga bisa nilai loh apakah mereka ini baik atau buruk gitu buat kita gitu. Aku punya istilah buat influencer ini. Ciri-cirinya, aku punya singkatan itu AC. Jadi A, C, sama E ya, singkatannya itu. Yang pertama A, itu attitude. Kan kalian tahu kan attitude itu apa sih gitu. Jadi attitude itu bicara soal gaya dia bahasa ngomongnya tuh kayak gimana sih, gaya dia bicara tuh kayak gimana, apakah dia sopan, apakah dia baik, atau justru malah ngomongnya kasar, ngomongnya jorok dan segala macam gitu. Terus ada juga cara dia bersikap tuh kayak gimana sih gitu.
apakah dia menghargai orang lain atau enggak, apakah dia respect, gitu. Apakah dia sopan gitu, bergaulnya dia itu kayak gimana sih gitu. Nah terus lanjut lagi ke C ini tuh apa? C ini tuh konten gitu. Jadi konten yang dia hasilkan tuh kayak gimana sih gitu. Apakah kontennya itu bagus gitu, kontennya itu menginspirasi gak gitu, insightful gak, terus kayak apakah positif gak gitu, atau cuman malah merugikan orang lain, malah cuman ya kayak misalnya kita tahu ya YouTuber siapa yang cuma bisanya mamerin kekayaan. Ya aku nggak mau ngomong siapa ya, cuma pasti kita semua tahu gitu, karena kenal kan gitu. Nah, terus yang terakhir engagement-nya gitu. Jadi bahasa tuh kayaknya marketing banget ya gitu, tapi benar gitu, maksudnya kita bisa lihat. Nah engagement ini lebih ke feedback dari audiensnya. Audiens itu kita ya gitu, penikmatnya mereka gitu, yang melihat gitu. Nah responnya audiens itu kayak gimana gitu, apakah responnya positif atau negatif, kan kita bisa lihat kan lewat mungkin komen-komennya. Kan kita kan pasti suka nonton YouTube atau follow Instagram, TikTok, sekarang lagi zaman TikTok juga kan gitu. Kita bisa lihat dari komen-komennya mereka, komennya bagus nggak gitu, komennya atau malah justru komennya menjelek-jelekan. Jadi kita bisa lihat lewat ACE yang tadi aku bilang itu. Nah, aku pengen nanya nih, kan ngomongin soal konten ya, kecil lagi nih. Ngomongin soal konten, pasti kan kalau namanya influencer tuh pasti ngikut-ngikutin zaman dong, buat ngituin konten supaya orang-orang tuh menarik. Benar. Nah, kalau misalkan seorang influencer itu memang haruskah mengikuti zaman, kayak mengikuti tren saat ini, atau memang harus jadi diri sendiri gitu? Ya terserah mau buat konten apa gitu, atau memang harus ngikutin zaman kayak gini. Menurut Ciao gimana? Oke. Tapi aku bicara bukan sebagai influencer ya. Iya. Aku bukan influencer ya. Tapi aku bicara dari diri aku sendiri gitu. Maksudnya sudut pandang. Gini ya, kalian sadar nggak sih gitu? Secara nggak sadar, kita tuh sebenarnya lagi mengikuti tren loh. Gitu. Karena apa? Karena kan kita manusia ya, kita kan bersosialisasi gitu. Kita pasti punya kelompok gitu, satu kelompok. Nah, ketika kita mau berkelompok, kita kan pasti maunya fit in nih. Kita mau gabung nih dalam satu kelompok ya. Gitu. Nah, pasti kita berusaha nih untuk diterima. Gitu. Nah, salah satunya itu tren. Gitu. That's why tren itu sebenarnya nggak bisa dielakkan. Gitu. Jadi, kita pasti berusaha untuk jadi bagian dalam situ. Nah, tapi benar kata Iren, sebenarnya kita harus ngikutin tren apa enggak sih? Gitu. Kalau menurut aku, kita sebenarnya nggak harus ikut tren itu kok. Karena apa? Yang pertama, bikin capek sendiri. Bener nggak? Misalnya gini, aku tuh suka fashion. Pasti kalian semua tahu kan gitu. Karena kan aku juga desainer kan. Aku suka fashion. Gitu. Aku ngikutin perkembangan fashion. Tapi ya bukan berarti aku juga ngikutin semuanya gitu. Kayak aku, lagi zaman misalnya rockpile gitu, ngembang-ngembang gitu. Terus aku juga ikutan. Aku nggak mungkin gitu. Aku nggak mungkin ikutan gitu, karena itu bukan style aku, gitu. Bukan gayanya aku, gitu. Dan pasti akan bikin capek sendiri juga kan kalau ngikutin itu. Terus yang kedua, kita jadi nggak punya jati diri. Gitu. Jadi kita nggak punya image kita tuh gimana sih sebenarnya gitu. Jadinya nggak punya pendirian dan nggak sesuai juga sama diri kita gitu. Jadi sebenarnya Audrey tuh sukanya apa sih gitu. Audrey tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus yang terakhir, sebenarnya ya pasti kita tahu lah, menjadi diri sendiri pastinya jauh lebih menyenangkan. Bener nggak gitu? Setuju. Karena kita jadi diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kesimpulannya ya, gitu.
nggak ada salahnya kok ikut tren gitu. Tapi kita nggak perlu ngoyo atau memaksakan diri kita untuk mengikuti juga gitu. Yang pasti kita ngikutin tren yang memang sesuai dengan pribadi kita aja, yang memang kita suka juga gitu aja. Jadi kita tetap bisa update, tapi kita juga bisa tetap bahagia karena jadi diri sendiri gitu. Setuju, aku setuju banget. Oke, nih menarik ya. Aku jadi juga penasaran nih, pengen nanyanya sama Ronald nih ya. Nah, gue pengen nanya dua hal sih ya. Yang pertama, pertanyaannya hampir sama kayak Iren. Lu itu tipe influence yang mau ngikutin apa maunya penggemar, maksudnya misalnya apa nih yang lagi penggemar lu pengen terus lu ikutin, atau lu pengen yang nah yaudahlah ini pokoknya Ronald, ini ciri khas gua, nggak peduli apa kata yang lain. Dan pertanyaan kedua nih ke lu kan udah pernah sekali, gue lihat lu juga pernah main kayak film gitu ya. Lu pernah nggak sih ditawarin kayak bikin konten atau acara gitu yang sorry ya misalnya nggak sesuai nih sama anak-anak Kristen gitu ya, sesuai anak Tuhan tapi tawarannya gede. Nah lu kayak gimana tuh? Lu milih atau kagak? Cuan nih cuan bro. Oke, pertanyaan pertamanya gue mau ngikutin fans apa enggak ya? Oke, kalau ditanya gue mau ngikutin fans apa enggak, pada awalnya pengen. Karena jujur pada saat itu pas gue SMA ya, itu followers gue SMA 3 lah, udah mau lulus sekolah, itu mau nyentuh 10.000. Ya jelas lah, sebagai anak yang masih remaja ya, star syndrome dong pasti dong. Kayak aduh ini gimana caranya gue harus orang-orang ini komen yang mengidola-idolakan gue di kolom komen gitu ya. Hal apa sih yang mereka suka, itu gue pasti mikirin ke situ gitu, untuk menjaga itu kan. Tapi semakin lama semakin kesini gue sempat ada pemikiran yang kayak apa gue harus ngebangun suatu citra yang memang ini ngebikin orang-orang tuh demen sama gue, terus kayak gue punya ciri khas sendiri gitu. Tapi gue mikirin lagi satu hal, gue mikir jangka panjang ya. Gue kayaknya nggak bisa deh gitu gue bilang. Gue kayaknya lebih nyaman jadi diri gue sendiri gitu. Lebih baik ya udah lu tahu Ronald gitu sebagai Ronald yang seperti ini gitu. Baik mau di kehidupan nyata ataupun di media, gue pengen berusaha lu tahu gue ya udah Ronald emang begitu aja gitu. Karena kan banyak kita ngelihat juga banyak hal-hal yang berbeda ya dari media, orangnya seperti ini, terus tiba-tiba kita ketemu asli orangnya seperti ini. Apa yang terjadi dalam hidup gue yang bisa gue share ya, memang konsumsi publik ya gue share begitu adanya yang memang itu gue gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua tentang tawaran bermain film ya. Ya entah film, entah konten, apalah pokoknya yang kayaknya ini wah ini kalau dilihat di Kristen kayaknya wah nggak pas, cuma karena cuan ya kan bro. Iya ambil aja. Ada kan namanya kalau kita bekerja di dunia digital seperti ini, apalagi kita sebagai content creator, adalah pasti sisi di mana kita perlu tahu atau perlu ngelihat pasar mana yang lebih empuk nih, ya kan? Yang bisa nonton konten lu segala macam dan ujung-ujungnya menghasilkan uang gitu untuk lu. Dulu gue sempat mencoba itu gitu, gue sempat nyoba ide-ide gila gue, terus gue ngelihat kayaknya makin kurang peminatnya, akhirnya gue coba tes deh gitu, gue nyoba masuk ke pasar nih gitu. Pas gue masuk dengan beberapa konten gue, akhirnya gue juga nggak nyaman gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya gue nggak ngelanjutin untuk ngikutin pasar gitu loh. Dan kalau untuk kayak film, web series gitu ya, gue sih film belum pernah, web series sih. Gue balik lagi ya, persepsi orang-orang ini terhadap sesuai anak Tuhan itu, anak Tuhan yang bagaimana gitu menurut gue. Gitu. Jadi kalau contoh katakanlah ya, gue berprinsip yang penting gue punya perilaku baik sama orang gitu.
Gue tidak merugikan orang, tapi yang namanya profesional bekerja, ya udah tetaplah di lingkungan itu gitu. Gue nggak akan pernah bisa untuk bawa atau nyambungin ke urusan Tuhan gitu, karena apa yang kita lakukan itu tidak menjamin apa ya, maksudnya orang lihat nih, oh lu begini, lu kayaknya bukan anak Tuhan. Enggak lah, itu kan semua balik lagi ke hati kita masing-masing ya gitu. Cuma sih sejauh ini belum ada tawaran untuk bermain adegan yang berbau dewasa, dan uangnya juga belum terlalu besar ya, jadi enggak. Ada nggak plus minus selama jadi influencer atau public figure? Selama Ronald berprofesi ini ya? Banyak lah. Itu kalau misalnya dampaknya ya, dampak positifnya banyak gitu. Bersyukur lah, maksudnya ketika aku punya sesuatu, gampang untuk memberi tahu sama orang-orang dengan jumlah yang cukup banyak. Terus dari omongan-omongan kita juga ya minimal itu ada yang dengar dalam jumlah yang cukup banyak juga. Negatifnya apa? Negatifnya ya kita semakin punya banyak followers ya, nakalnya juga harus semakin hati-hati. Itu dia. Dan lebih tepatnya aku bilang bukannya kita remaja wajar untuk nakal ya, enggak ya. Cuma kan terkadang ada hal-hal yang kita belum bisa gitu kontrol diri kita sendiri. Nah itu paling dampak negatifnya sih, seperti itu sih. Gitu, lebih berbahaya aja hal-hal yang kayak omongan gitu ya di Instastory, di YouTube, dimanapun. Apalagi sekarang udah semakin orang-orang tuh bisa, siapapun udah bisa akses media sosial tuh dengan gitu gampang. Kalian ngomong sedikit salah atau menyinggung suatu pihak udah bisa bahaya itu. Harus pinter-pinter, bukannya, sorry itu saya bukannya munafik atau gimana. Namanya kalau kita udah terkenal, ya kita harus menjaga sikap kita, mau itu di sosial media ataupun di real life gitu ya, karena udah disorot nih sama banyak orang nih. Dan yang kayak Ronald sendiri bilang, orang-orang bakalan menilai kok nggak sesuai dengan apa yang gue lihat di ini sih di sosial media dengan kenyataannya. Cuma untuk influencer doang sebetulnya, walaupun kita orang biasa, kita maksudnya biasa dalam arti kita nggak punya banyak followers ya. Kita kan ngomonginnya followers, kita nggak punya banyak followers, tapi kan tetap memang kalau urusan attitude, urusan berbahasa, berperilaku, itu kan memang semakin dewasa kita udah harus semakin lebih baik gitu. Jadi memang bukan sebuah patokan untuk influencer juga gitu. Cuma kan terkadang kita balik lagi masih remaja, masih muda ya, harus sudah bisa banyak belajar sih. Dan bersyukur banget buat teman-teman yang bisa dengar sharing hari ini, jadi sebuah masukan juga biar teman-teman nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Benar, aku setuju sih, karena kayak aku nih ya, kalau aku pendapat pribadi sendiri, semakin kesini mungkin semakin dewasa, semakin bertambah umur, apa yang harus kita tunjukkan di sosial media atau di, kan sekarang kita lebih ke Instagram ya sih, ada story apa, biasa yang kita tuh apa-apa numpahin ke story gitu kan, mau kita quotes atau kita lagi ngapain gitu. Untuk jadi makin sekarang ini kayaknya mikir-mikir dulu untuk ngeluarin sesuatu, karena bukannya gimana, ini baik gak sih dilihat orang ya, even aku bukan seorang influencer atau public figure, tapi kan teman-teman yang ngeliat kan pasti bakalan bertanya-tanya dong sama diri kita gitu kan, sama apa yang kita lakukan gitu. Betul. Nah, aku mau nanya nih sama Ciao nih ya, thank you ya Now. Aku mau nanya sama Ciao, kalau untuk Ciao sendiri kan banyak nih pasti ya, namanya juga ini kan lagi ngetren ya sebagai influencer, public figure, jadi YouTuber atau Instagram tuh selebgram gitu-gitu. Untuk anak-anak youth atau untuk anak-anak teens yang bercita-cita mau jadi seorang influencer, jadi ya semacam itu gitu. Ada nggak sih seorang influencer itu yang masih sejalan sama yang mau lihat Tuhan gitu? Dan ada nggak batasan-batasan yang harus kita jaga-jaga nih sebagai anak Allah untuk kita melakukan hal tersebut? Buat Ciao. Bercita-cita jadi influencer ya? Iya. Sebenarnya boleh aja, kenapa enggak gitu. Karena apa ya? Aku kalau mungkin mudahan juga pengen jadi influencer. Karena apa gitu, maksudnya
mungkin kan kalian juga udah tahu kan kita semua saling follow-followan nih. Gitu. Aku kan kadang suka membagikan apa ya? Aku kan seneng nonton gitu kan, kayak ada rekomendasi drama bagus nih gitu. Jadi ya aku kadang suka sharing gitu. Kayak drama ini bagus nih, gue pengen semua orang nonton juga nih gitu. Jadi satunya aku jadi ngeliatin gitu kan. Jadi bisa. Gue pengen semua orang nonton, jadi ikutan lihat bagus nih gitu. Pokoknya bagus nih gitu. Terus ya udah aku share aja udah gitu. Dan ternyata feedbacknya, respon kayak kamu misalnya Ren ya kan, sebenarnya respon teman-teman aku di Instagram ternyata cukup baik gitu. Ternyata mereka juga kayak jadi ada rekomen apa nih gitu, kayak berarti story aku ternyata cukup disambut juga nih ya gitu, ternyata direspon positif juga nih gitu. Berarti ya kita yang penting kita sharing sesuatu yang memang bermanfaat aja. Mungkin ya kalau rekomendasi drama ya mungkin kalau lagi bosan kan bisa nonton atau lagi ngapain ya kan. Jadi makanya kita kalau sharing apapun di Instagram tadi kayak Rona bilang gitu, itu juga harus positif juga ya, harus baik gitu. Makanya kalau misalnya jadi influencer nih, balik lagi ya, tadi kan bisa kita jadi influencer gitu. Ya nggak apa-apa, itu oke. Yang penting konten yang kamu hasilkan itu baik, konten yang kamu hasilkan itu positif, berguna juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar pengen ikut-ikutan biar duitnya banyak atau dapat di endorse, ya nggak Nal? Dapat endorsean ini itu ya kan, gitu kan enak gitu, gratis gitu. Tapi kan nggak juga loh gitu. Tadi Roma tuh juga singgung bagus juga tuh, dia bilang bahwa justru influencer makin banyak followers, kitanya juga semakin jadi beban juga nih buat kita nih sebagai influencer juga kan. Jadi kita nggak boleh ngecewain mereka juga dong. Jangan sampai kita jadi dampak yang buruk juga gitu buat para teman-teman yang follow kita. Gitu. Jadi kecewa nanti. Benar, iya. Kita juga harus branding diri kita tuh dengan baik juga gitu. Apalagi sebagai anak Kristen nih, kan kita kan Kristen gitu, sebagai orang Kristen. Jadi ya bukan mengkristenisasikan sih ya, tapi lebih tepatnya ya kita harus jadi seseorang yang bisa memberikan dampak yang positif gitu. Kita harus bisa jadi berkat gitu buat teman-teman kita sana. Walaupun kan kalau misalkan pengikut atau followers itu kan nggak semuanya orang Kristen kan, maksudnya nggak semua seiman sama kita. Ada juga yang non Kristen tuh. Menurut Kiau gimana cara kita menunjukkan kalau misalkan kita nih sebagai anak Kristen, tapi kita tidak menunjukkan identitas kita gitu, harus membawa-bawa kristenisasi gitu loh di sosial media. Menurut Kiau gimana, apa ada cara lain kita mau membagi sesuatu yang vibe yang positif ke mereka? Sebenarnya nggak perlu kayak kita share ayat, misalnya share ayat Matius ini gitu ke Instagram gitu, atau share renungan pagi Babe misalnya Om Eras. Kan kita kan pasti pada follow Om Eras kan di sini. Oke, jangan juga follow kan. Gitu. Jadi ya nggak perlu yang kayak ngepost kayak gitu-gitu sih, enggak gitu. Tapi ya mungkin misalnya nih kalian ada ketemu kalimat-kalimat yang bagus. Aku ada follow di Instagram, jadi nama akunnya NKCTHI. Mungkin kalian pasti tahu ya kan, NKCTHI gitu. Jadi di situ dia suka share tentang kehidupan sehari-harinya dia tuh gimana gitu. Jadi kayak lebih ke pengalaman hidupnya tuh kayak gimana gitu. Jadi dia membagikan isi hatinya gitu. Dan sebenarnya itu relate sama kita saat ini gitu. Jadi dan menurutku itu positif ya, pertama itu positif. Jadi kayak bikin aku yang baca jadi iya ya, jangan lupa bersyukur gitu. Ada kata-kata yang kayak gitu. Terus aku jadi ingat, oh iya ya gitu. Terus kita harus bersyukur dalam hal kecil apapun itu gitu. Jadi aku jadi remind juga kan. Jadi itu boleh, pasti boleh dong dibagikan kan. Jadi hal-hal yang menurut kamu itu baik, menurut kamu itu positif, dan kamu ingin orang-orang juga jadinya ikutan merasa
positif gitu, hasad baik, kenapa enggak untuk share itu. Iya. Wah, ini apa namanya menarik banget ya. Nah, jadi kepikiran dan mau nanya nih sama Ronald. Nah, lu dalam menjalani hidup sebagai YouTuber, influencer yang berpengaruh, kira-kira ada nggak sih kayak moto hidup atau pegangan hidup, kata-kata bagus yang sampai saat ini dari dulu ya ini yang gue pegang untuk lu menjalani hari-hari lu itu? Oke. Ini gue ngomong secara luas ya, secara garis besar, nggak cuma di dunia perinfluenceran gitu, di dunia public figure. Ini gue bicara secara umum aja, secara luas. Dan ini banyak sering terjadi di sekitar gue untuk anak-anak muda. Mungkin hari ini kalian ngelihat banyak YouTuber, banyak influencer, banyak selebgram, banyak public figure yang punya uang banyak gitu. Punya kekayaan yang melimpah lah ya, punya mobil berapa, punya motor berapa gitu. Akhirnya membentuk pola pikir kalian bahwa ketika menjadi ini gampang gitu loh. Ketika menjadi seorang YouTuber gampang, gue pasti kaya, gue pasti back duit. Enggak, pemikirannya tuh enggak semudah itu gitu. Karena masing-masing diri kita itu punya keahlian masing-masing gitu. Jadi nggak semua hal yang kayak ibaratnya ini bisa menghasilkan, lu juga ikut nyemplung, itu tuh nggak efektif gitu menurut gue. Jadi akhirnya kalian mencoba untuk menjadi seorang YouTuber atau mencoba menjadi seorang influencer, ujung-ujungnya jadinya maksa gitu, nggak jadi juga. Gue bukan mengecilkan hati kalian yang ingin bercita-cita menjadi seorang YouTuber atau influencer, tapi balik lagi kalian harus tahu bagian kalian tuh adanya di mana. Lagian juga banyak, kalian menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang influencer itu nggak melulu yang namanya tentang di depan kamera. Kalian bisa jadi tim kreatifnya, kalian bisa jadi tim editingnya, gitu-gitu kan banyak. Kalian bisa lihat lagi di bagian-bagian itu divisi mana yang itu tuh diri kalian banget gitu. Nah kalau prinsip gue adalah gue selalu menjalanin hal yang gue suka aja gitu. Hal yang gue nggak suka gue nggak akan mau pelajarin gitu. Jadi gue nggak buang-buang waktu, gue nggak buang-buang tenaga, tapi hal yang gue suka gue bisa ngebalap orang-orang yang mungkin udah berpengalaman di bagian itu. Jadi gue tetap ngejalanin hal yang gue suka aja. Dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton, setiap apa yang kalian kerjakan jangan lupa untuk berdoa, untuk cerita sama Tuhan apa yang kalian mau kerjakan gitu. Kita manusia mungkin bisa berencana, gue mau buat ini gitu ya. Tapi baik lagi kalau Tuhan nggak menghendaki nggak akan jadi apa-apa. Dan ketika Tuhan sudah memperlihatkan jalan akan apa yang kalian suka, ya kerjain semaksimal mungkin, jangan setengah hati, kulik terus, pelajarin terus setiap hari, ya jangan nyanyain waktu kalian. Kita sudah mengerjakan bagian kita, ya udah kita serahin sisanya sama Tuhan, biar Tuhan yang melanjutin pekerjaan. Itu aja sih kalau prinsipnya. Wih, mantap Ronald. Quote-nya bagus, mantap. Ya udah, penutup kali ya. Biar Afdol, aku mau nanya ke Ciao sebagai penutup, apa pesan untuk teman-teman kita nih, anak-anak teens dan youth di GSKI Gajah Mada? Sesuai dengan tema kita kan hari ini tentang influencer ya. Jadi sebenarnya every single one of us tuh is an influencer loh. Jadi setiap dari kita nih, Iren, Yoel, Ronald, aku pun juga kita tuh sebenarnya influencer di dalam kehidupan hari-hari kita. Jadi misalnya aku di rumah, aku ada Dede, ada Agatha, ada Mama, ada Papa. Aku tuh bisa loh mempengaruhi mereka dengan cara aku bersikap, dengan cara aku ngomong. Terus itu juga bisa mempengaruhi mereka gitu. Jadi kita semua tuh secara nggak sadar kita tuh memberikan pengaruh, memberikan dampak nih. Nah, ada satu ayat yang cocok untuk kita semua, 28 ayat 19 sampai 20. Nah, firman ini berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Nah, ini kan jelas ya, Tuhan tuh memanggil kita semua untuk
mengajarkan nih untuk kembali mengimplementasikan apa yang udah Tuhan kasih buat kita tuh kepada orang lain, yaitu apa? Jadi berkat buat orang lain, menjadi pengaruh yang baik buat orang-orang sekitar kita. Nah, kuncinya tuh gimana sih? Kuncinya tuh adalah bagaimana kita tuh juga harus membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Jadi teladannya Tuhan Yesus, kan kita tahu ya, kita pasti udah belajar di gereja, kita sering mendengar bahwa sikapnya Tuhan, cara Tuhan berbicara, cara Tuhan memimpin murid-muridnya, gitu, cara Tuhan mengajari orang, gitu, cara dia bersikap, semuanya itu, gitu. Nah, itu kita pelajari, gitu. Jadi sehingga teladannya Tuhan itu juga mengalir nih dalam kehidupan kita. Jadi dan secara otomatis juga, jadi kita bisa membawa pengaruh yang baik dan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu nih. Oke, thank you buat Ronald sama Ciao. Udah kasih banyak hal nih ya. Untuk Ronald, sukses terus buat karir, buat apa yang dikerjakan, apa yang dicita-citakan semoga terwujud ya Nal ya. Amin. Buat Ciao juga makasih buat wejangannya ya bagi kita nih, biar kita tinggal praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman semua yang di rumah, aku mau infokan nih bahwa kita ada home ya, home di Gajah Mada. Ada beberapa home. Yang pertama, setiap hari Rabu ada home Kartini dan Menteng 2. Itu diadakan setiap jam 7 malam. Lalu ada home Menteng 1, itu setiap hari Kamis jam 7 malam juga. Lalu buat teman-teman yang mungkin dari Senin sampai Jumat sibuk kerja, bisa datang nih ke Home Gajah Mada, itu setiap hari Sabtu jam 1.30 siang. Jam 1.30 siang. Nah, kalau kalian punya adik-adiknya, lalu buat teman-teman yang remaja nih, boleh juga ikut di Home Remaja setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi pastikan kita semua join di komunitas, kita bertumbuh sama-sama, pastinya kamu nggak sendirian berjuang. Gitu deh. Oke, aku juga mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan like video-video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe juga channel kita di GSKI Gajah Mada. Dan jangan lupa untuk share video ini kalau misalnya kalian terberkati sama videonya, dan pastinya terberkati dong ya. Dan juga aku mau ingetin buat teman-teman untuk follow Instagram kita dan Facebook kita di GSKI Gajah Mada. Untuk lebih lengkapnya info-info yang kalian pengen cari, siapa pembicara dan lain sebagainya, ada di situ semuanya. Oke, see you guys and God bless. God bless.